Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua. Ya, hari ini sampai nanti kita kurang lebih jam 11 kita akan mendiskusikan satu tema di modul 3. Ini pokok bahasan yang ketiga kalau tidak salah, ekonomi cerdas. Dan ini memang agak panjang, nanti kita harus banyak mendiskusikan sesuatu yang satu potensi yang ada di desa, bagaimana nanti membuat potensi itu menjadi peluang ekonomi. Kita akan mendiskusikan itu pilar desa cerdas, ekonomi cerdas. Nah, pasar. Nah, yang bagian ini itu suka ada sendiri. Bagian ini membuka akses pasar itu ada sendiri melalui teknologi informasi. Nah, bagaimana nanti teman-teman membuka peluang ini supaya ada ini, supaya ada akses pasarnya itu, kira-kira nanti apa teman-teman aktivitasnya di desa. Nah, mulai dari mengenali produk dan sebagainya sampai kalau sasarannya itu terhadap marketplace, ya brandingnya dulu tentunya. Tetapi kalau barang itu sebenarnya laku saja di sekitar kita, kan kita nggak perlu pakai marketplace. Kadang-kadang keuntungannya itu dibagi orang banyak gitu kalau di marketplace itu. Dari produsennya dibeli sama, kan ada efek ekonominya. Jadi bagaimana teknologi digital bisa men-scale up, bisa membuat skala ekonominya itu lebih besar. Entrepreneurship. Kalau bahasa yang sederhana itu apa kira-kira itu? Kalau definisinya itu kan kemampuan mengoptimalkan nilai komersial sebuah uang dengan mengurangi risiko sekecil mungkin. Kalau bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh orang-orang itu apa kira-kira itu? Bagi kan pelakunya, meskipun ekonomi itu kadang-kadang tidak terkait langsung dengan pemerintahan gitu ya, karena dia punya sistem sendiri, dia udah punya langganan pengepul dan lain-lain. Tetapi untuk yang ada kaitannya dengan ini seperti kelembagaan tadi itu, kalau ini nggak ada, itu tuh juga nggak jadi apa-apa gitu. Hanya namanya ada nanti, tapi itu nggak akan bergerak sebagai wirausaha gitu. Nah, dukungan lain itu kalau contoh di desa itu, kebijakan itu seperti ini kira-kira. Kalau kabupaten itu ada pengumuman mau ada kayak bazar gitu, kayak bazar, kayak apa ya, pameran gitu ya. Nah, sebenarnya kan orang-orang di desa gerakan itu kan kepala desanya. Oh, kamu kemarin punya kripe ini, ayo kita bawa ke sana. Terus itu difasilitasi kayak gitu sehingga produk itu bisa dikenal di luar. Tetapi kalau orang itu suruh jalan sendiri-sendiri, kadang informasinya aja nggak nyampe gitu. Nggak nyampe, terus bagaimana dia mau ikut sampai ke pameran gitu. Jadi aturan, kebijakan dan lain-lain itu penting juga di desa. Jadi kalau milih nanti desa-desa kayak yang kita selalu mencontohkan, desa-desa berhasil itu yang kayak di Banyuwangi itu juga ada. Tidak ada kos kirimnya malah itu. Selain pemilihan kanal, konten untuk mengisi kanal juga perlu dipersiapkan dengan baik, sehingga dibutuhkan seorang konten kreator untuk menanganinya. Dan untuk website banyak mengadopsi tadi SEO. Nah, di fase 1 ini banyak yang ambil ini. Kita menyebut ini. Iya, jadi untuk konten kreator, pelatihan untuk itu. Misalkan kayak gini sudah ada mitra di desa dan teman-teman ya ikut jadi ini. Jadi pesertanya juga. Ini misalkan 10 atau 20 orang nanti. Nah, ini yang makanya nanti antara teman-teman duta ini sebenarnya yang satu kabupaten itu harus saling
ini ya, harus saling berhubungan. Nah, kadang-kadang ada yang mitra itu tidak mau parsial gitu masuk desa ini, masuk desa itu, tetapi sekalian gitu, sekalian gitu. Jadi makanya antar duta nanti apalah syukur-syukur kalau mengusulkan program itu yang yang di lokus lain itu juga ada. Kan 5 desa nih, jangan 1 desa terus besok pindah. Kalau ada yang sama lakukan aja itu sekali. Jadi mitra-mitra kita nanti itu enggak harus hari, soalnya waktunya mereka juga. Ya, yang mau presentasi dulu. Nih, silakan. Ya ada ininya, suaranya keluar. Jangan dimulai dulu, yang lain Halo, selesai, tapi para nanti penonton. tanya kelompok itu dulu. Pembarol. Nanti nggak ada Pembarol. yang memperhatikan. Kita sedang mengikuti pelatihan keterlibatan Smart Program. 5 menit lagi ya, selesai ya, supaya Ini sudah menjelang hari kelima guys. bisa presentasi semua. Untuk teman-teman pergi motong. Cik dah. Menggunakan cara-cara konvensional. Ruangannya gimana? Ada Literasi ya. itu Literasi lebih ke artinya gimana? Pas Adam. Tumben Pas Adam ini aktif. Kelompok berapa? Saya kelompokin aja ya, masukin aja. Ini kan literasi, lebih banyak ke literasi sih. Sosialisasi juga. Karena kan ini literasi. Tahu maksudnya? Tahu. Ini sosialisasi. Apa? Sosialisasi. Apa? Kenapa ada teman-teman kemarin yang melayat di jam Tetap masih komposisi yang sama. Satunya di sini biar ada yang foto. Iya. Masih komposisi yang sama, kita diketuai oleh Kang Eris Zamzam. Oh, Cesar. Ketua sendiri nggak hafal. Yang paling tua ini. Memang ketuanya kita 2. Kita komposisinya masih yang sama. Sultan, Sumbar, Jabar, juara. Ya. Kirain susu. Oke, karena saya bertindak sebagai moderator, saya persilakan kepada Kang Eris. Oh, Kang Kaisar sebagai ketua kelompok, dipersilakan. Dari kelompok 1 akan membaca apa yang sudah dituliskan oleh kelompok kita ya, terkait dengan konsep implementasi smart economy. Ada yang tahu nggak smart economy apa? Ekonomi cerdas kan ya? Kalau enggak cari Google ya. Kita mengambil subpokok bahasan tentang techno-socio-preneurship. Ide dan konsep literasi yang akan diterapkan ini ada beberapa, sebetulnya banyak lah ya. Cuman kita hanya muat itu 3 poin. Yang pertama tentang pelatihan pembuatan aplikasi e-commerce dengan catatan bekerja sama dengan pihak ketiga, salah satunya adalah Kominfo. Kemudian yang kedua, Itu apa tadi? Sosial kan? Ya jujur Pak, saya secara pribadi memang agak untuk pengimplementasiannya agak bias juga ketika ada techno-socio-planner, terus ada ekosistem techno-planner, karena ini mungkin barang baru dari ya Pak bagi saya secara ini. Makanya ketika berbicara ide apa yang akan diterapkan dengan pokok bahasan itu agak tumpang tindih juga gitu. Nah di satu sisi di sini berbicara techno-socio-planner gitu. Secara sosial yang ada intervensi teknologi gitu kan. Seperti apa bentuknya gitu. Nah di sini ada lahir kegiatan yang pembuatan e-commerce gitu. Nah e-commerce ini masuknya ke subpokok yang mana gitu. Kadang apakah memang masuk ke techno-socio-planner atau masuk ke ekosistem technopreneur gitu. Karena jujur kita juga ada sih penerapan digital marketing gitu. Makanya jadi tumpang tindih juga. Pendekatan penggunaan teknologi yang jelas itu. Yang kedua, dia itu arahnya
teknologi merubah dari yang ortodok itu menjadi digital. Nah, perubahan ini masuk juga. Jadi yang Menang kita sudah ini. ya, jadi ya beda-beda tipis aja itu dengan yang kalau ekosistem ini kan ya nantilah ini ekosistem kita bahas nanti. Tetapi prinsipnya itu adalah pertama pendekatan penggunaan teknologi, yang kedua itu adalah merubah itu perilaku itu dari yang ortodok ke digital gitu, ke menggunakan teknologi itu. Setahu saya apa contoh sosial punya nilai sosial. Sisi bisnisnya ada, kita kulit sampah jualan. Sisi sosialnya juga ada, kita menjaga kebersihan lingkungan. Iya. Maksudnya dalam konteks penerapan e-commerce itu social partnership-nya di sebelah mana gitu. Oke. Ya, silahkan dijawab itu.